Halo teman-teman, akhirnya sesi finale nih ya, yang terakhir untuk SPT tahunan orang pribadi 2025 menggunakan Cortex. Baru inilah kita akan masuk ke Cortex dan betul-betul menginput semuanya teman-teman ya. Jadi menginput di Cortex adalah langkah terakhir, langkah yang paling mudah dan yang paling terakhir. Bukan di awal ya, banyak orang salah menginput di awal di Cortex, dia ketemu masalah, dia bingung, akhirnya bolak-balik. Jadi teman-teman beresin dulu di bagian kertas kerjanya di Google Sheet-nya. Setelah itu selesai, barulah Anda pindah ke Cortex ya. Nah, ini adalah video yang kedua ya untuk Cortex. Kemarin sudah ada video pertama untuk part 1 untuk masukin ke kertas kerjanya ya. Kertas kerja ada di gratis.sptorangpribadi.com. Ya, sptorangpribadi.com. Dan teman-teman juga bisa beli mini course-nya ya. Mini course-nya di sptorangpribadi.com untuk beli mini course. Dan juga ada gratis webinar, free webinar di tanggal 7 Februari. Atau dapat rekaman webinarnya kalau sudah terlambat ya teman-teman ya. Silakan beli mini course-nya kalau mau. Oke, gua akan langsung share ke teman-teman semua ya. Ini adalah satu desktop gua. Ini satu desktop gua full. Jadi eh, kita membiasakan kiri kanan ya. Sebelah kiri adalah portal Cortex-nya, sebelah kanan adalah kertas kerja kita. Atau sebaliknya, silakanlah teman-teman mau dibalikin ya, juga boleh ya. Jadi intinya eh, sebelah kanan adalah kertas kerja yang sudah rapi, sebelah kiri adalah input di Cortex. Oke, untuk tujuan edukasi, gua akan menginput sesederhana mungkin, tetapi poinnya tersampaikan gitu ya. Nah, pertama gue mau jelasin dulu mengenai asuransi nih, karena kemarin ada kelewatin. Jadi kalau di kertas kerja Google Sheet ini teman-teman tinggal klik kontrol kemudian panah atas panah bawah ya untuk lompat-lompat ya, lompat-lompat dari satu satu kotak ke kotak yang jauh ya. Kita masuk ke bagian asuransi. Kemarin belum gua kasih informasinya. Asuransi di kode 3 ya. Di kode 3 asuransi itu kemarin gue belum masuk, sekarang udah gue masukin. Jadi kayak begini nih. Ini adalah nomor polis, ini prudensial. Kemudian ini adalah premi gua selama 1 bulan kalikan 12. Inilah total yang gua bayarkan selama 1 tahun. Ya. Nah, jadi dulu itu kan kita punya punya mazhab laporin asuransi adalah senilai uang tunainya atau nilai investasinya. Yang mana bikin orang pusing, bikin orang bingung. Karena asuransi itu macam-macam. Asuransi itu ada yang 5 tahun gak ada nilai tunai, tiba-tiba tahun ke-6 muncul gitu. Ada yang 10 tahun gak ada nilai tunai, tiba-tiba tahun ke-11 muncul berapa persen gitu. Jadi supaya nggak pusing, kita tuliskan nilai preminya saja, yaitu premi 1 bulan kalikan 12 bulan. Itulah nilai preminya. Oke. Nah, ini kenapa gue tulis cuma 12 bulan? Karena sebelumnya, tahun lalu, gue nggak pernah lapor. Jadi sekarang gue hanya tuliskan premi tahun ini, tahun 2025. Bagi teman-teman yang sudah lapor di 2024, apapun angkanya ya, apakah itu angka premi, ataupun angka nilai tunai, atau angka apapun yang lu laporkan, angka itu tinggal ditambahkan saja dengan premi selama 12 bulan di 2025 ini. Ntar tahun depan, lu tambahkan lagi dengan jumlah premi selama 1 tahun. Kemudian lu mesti kurangkan ya, apabila lu ada withdrawal, atau ada pengembalian investasi, atau pengembalian uang tunai, atau pengurangan nilai tunai, itu masih dikurangkan ya. Nah, ini juga sama asuransi kedua. Ini adalah premi tahunan. Jadi setahun gue bayar sekian, ya udah. Inilah yang gue laporkan. Walaupun ini asuransi kesehatan ya. Ini adalah asuransi kesehatan yang dimana uang ini pasti habis, tidak bersisa. Namun tetap kita laporkan karena supaya nggak pusing teman-teman ya. Supaya nggak usah pusing, nggak usah keraguan-raguan. Banyak orang ragu. Nanti kalau gue nggak lapor asuransi, kalau tiba-tiba gue meninggal, uang cair gimana jadi masalah? Nah, kan supaya menghilangkan keraguan-raguan itu kita laporin aja semuanya, laporkan nilai preminya. Jadi nggak ada keraguan-raguan lagi. Oke? Seperti itu. Sekarang teman-teman pastikan semua sudah benar teman-teman ya. Jadi harus pastikan benar-benar dulu di kertas kerja ini dulu semuanya sudah benar. Kurang bayar sudah betul ya. Jadi sini ada kurang bayar 500.000. Jadi SPT tahunan gua itu bernilai KB atau kurang bayar 500.000 dan gua sudah merasa oke angkanya dan gua siap untuk bayar dan gua akan bayar. Oke? Dan tidak boleh LB teman-teman ya. Kalau LB ini salah harus lu benerin dulu. Oke, nggak boleh itu SPT LB ya. Maksudnya kita punya mazhab SPT nggak boleh LB, harus kurang bayar. Oke, sebelah kiri ini kita masuk ke konteks ya, konteks djp.pajak.go.id, klik lanjutkan. Nah, seperti ini masukin seperti biasa nick, kemudian kata sandi, masukin passwordnya. Oke, masukin kode captcha-nya. Oke, kita masuk ke menu SPT, SPT tahunan.
Kemudian cari yang sudah diposting kemarin ya. Sudah diposting kita lihat, kita klik lihat ya, alias mengedit ya. Mengedit. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini disuruh pilih ulang nih. Ini pilih ulang ya udah gue pilih ulang lagi. Jadi teman-teman Anda mau pilih satu boleh, pilih dua boleh, pilih tiga boleh dan tidak pengaruh teman-teman ya tidak akan membuat lu menjadi bingung sebenarnya. Apapun yang lu pilih nggak akan jadi bingung. Oke. Nah, ini sudah oke, oke. Kita masuk ke bagian B. Induk bagian B kita lihat sebelah kanan. Kanan itu induk bagian B yaitu yang ini. Oke, yang ini. Nah, teman-teman, isian ini ikutin aja. Jadi yang di sebelah kiri konteks ini ikuti aja yang sudah terinput di bagian kertas kerja. Karena kertas kerja ini tuh sudah rumus nih. Ini tuh semua sudah rumus gitu. Jadi apapun yang dicentang di sini ikuti aja di konteksnya. Oke? Jadi pertanyaan 1A jawabannya yes. Jadi gue nggak peduli lagi itu apa tulisannya. Gue jawab yes aja. Yang 1B1 jawabannya yes. Yang 1B2 jawabannya Jawabannya ya, ya, ya yang tengah ya. Ya, yang tengah. Kemudian 1B3 jawabannya ya yang terakhir. Ya. Ah, Anda tidak berhak menggunakan norma untuk penghitungan penghasilan neto. Ini alasannya karena gua tidak mencetak NPPN tahun lalu ya. Padahal gua sudah cetak. Oke, ini adalah salah satu fitur sampah dari Cortex ya. Mau sok jagoan, mau sok pinter. Padahal dia tidak bisa menarik NPPN yang sudah gua ambil di tahun lalu. Oke, gua buktikan nih, gua sudah ambil NPPN tahun lalu ya. Mana NPPN gue? NPPN 2025 nih. Nih, gue sudah ngambil NPPN tahun Februari 2025. Oke, dapat betul kan? Nah, sudah ada NPPN 2025, tetapi walaupun sudah mendapatkan NPPN, tetap dia bilang gue tidak qualified dapat NPPN. Ya sudah, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, namun kalau gini kan berarti yang salah adalah pihak Cortex-nya ya, bukan pihak WP-nya. Jadi eh kalau pilih ya tidak bisa, terpaksa kita pilih tidak ini ya. Karena lu tidak mungkin dong memilih saya menjalankan pembukuan kan tidak mungkin ya. Jadi kita harus pilih saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan PVA final dan tidak menjalankan pembukuan. Oke, nggak apa-apa. Itu kan dipaksa oleh dia ya. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian penghasil 1B5, 1B5 itu 1B5 itu ada satu C satu D lagi nih. Kacau ya satu C satu D. Oke, satu C satu D, satu C itu adalah ya, satu D itu ya, tidak, satu D itu tidak ya. Nah, udah sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu dan tidak perlu dibaca-baca lagi ya, langsung ikuti aja. Sekarang yang C, induk bagian C ada berapa nih? Yang nomor tiga tinggal pilih tidak. Kemudian nomor 5, gua pilih TK0, gua kebetulan TK0, mana dia? Eh, mana dia TK0? KKTK0. Oke. Kemudian nomor 8. Nomor 8 jawabannya tidak. Ikuti aja di Google Sheet ya. Kemudian masuk ke bagian D. Induk bagian D. Yang pertama 10A pilihnya ya. Ya. Kemudian 10B, 10C, 10D pilih tidak. Ikuti aja yang di sebelah sini ya. Ikuti aja. Pilih tidak. Gue udah nggak baca lagi. Bagian E. Bagian E pilihnya tidak. Oh, sudah otomatis ya. Kemudian bagian E lewat, bagian F nggak ada yang bisa diisi, bagian G, bagian G juga tidak ada yang bisa diisi karena tidak ada LB. Oh ada LB di sini, ada LB nggak apa-apa ya. Ini ada LB, nanti akan menjadi tidak LB kalau sudah kita isi ya, karena kan di SPT kita tidak LB sebenarnya. Oke, kita masuk ke bagian G lewat bagian H, bagian H. Bagian H, yang A jawabnya tidak, yang B jawabnya tidak juga, yang C jawabnya tidak juga. Oke, nomor I, induk bagian I, yang pertama jawabnya ya, yang kedua jawabnya ya juga, yang ketiga, betul ya? Yang B ya, C ya, D itu ya juga, Eko itu tidak otomatis, Fanta itu tidak, Golof itu iya. Gue udah nggak baca lagi teman-teman ya, karena sudah otomatis semuanya. Poin J, induk bagian J. Jawabnya tidak semua ya.
Laporan keuangan, no, 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 no. Sudah no semua, oke? Kemudian K, masuk ke K pernyataan ya. Nah, K itu pernyataan wajib pajak. Wajib pajak bukan kuasa ya. Langsung simpan konsep teman-teman ya. Langsung klik simpan konsep. Bukan bayar dan lapor ya teman-teman ya. Bukan bayar dan lapor ya. Klik simpan konsep untuk menyimpan dahulu. Oke, successfully simpan. Kemudian barulah kita mulai masuk ke lampiran satu demi satu. Nah, di sini muncul nih. Lampiran satu, lampiran 2, lampiran 3A4, lampiran 3B. Oke, kita masuk ke lampiran satu. Ke lampiran satu. Ini ada A, B, C, D, E ya. Kita masuk ke bagian A. Bagian A ini kan ini adalah data-data dari tahun lalu nih teman-teman ya. Dari tahun lalu ya. Gua buang semua, gua nggak peduli, gua delete semua. Yes. Oke, dia nggak diblok semuanya. Bisa ya. Tapi gimana caranya? Mau menghapusnya? Hapus ya. Delete all. Delete all. Oke, delete all. Jadi semua gua hapus dan gue tinggal menambahkan item baru. Oke, tinggal tambahkan item baru. Lihat sebelah kanan di sini setara kas lainnya ya. Gue tinggal tambahkan satu dimulai dari setara kas lainnya. Ini tong sampah teman-teman ya. Setara kas lainnya tong sampah untuk menyeimbangkan aja SPT supaya memenuhi kewajarannya ya. Nomor akunnya kok diisi manual? Nomor akun isi manual. Oh ini. Nomor akunnya. Karena di setara kas lainnya kan nggak ada nomor akun nih. Nggak ada nomor rekening ya. Gue klik strip aja. Nah berhubung strip boleh ya udah gue biarin. Atas nama gue sendiri, nama banknya itu setara kas lainnya ya. Kan nggak ada banknya, kan di rumah aja. Lokasinya ada di Indonesia. Kemudian tahun perolehannya 2025, saldonya 350. Oke, ini hanya untuk edukasi purpose teman-teman ya, untuk education aja. Keterangannya, nah ini nggak usah isi, karena ini bukan harta PPS. Kalau dia harta PPS yang investasi, barulah pilih yang ini. Kalau bukan, nggak usah. Oke, simpan. Masuk satu nih ya, masuk satu, masuk satu. Oke, selanjutnya gua akan klik tambah lagi. Tambah. Mungkin ini tabungan ya, tabungan. Nah, ini tabungan gue banyak nih. Nah, cuman supaya mempermudah teman-teman, supaya eh, video ini tidak lama, gue akan jumlahkan menjadi satu aja tabungannya. Jadi tabungan yang benar adalah dirinci satu per satu. Ada orang yang tidak suka, dia mau gabungin menjadi satu item untuk semuanya, ya boleh-boleh saja ya. Yang penting totalnya sama gitu. Oke, nomor akun gue pilih yang satu aja nih. Gue pilih satu aja di sini. Atas namanya gue sendiri, nama banknya itu BCA, lokasi hartanya adalah di Indonesia, kemudian tahun perolehannya 2025, saldonya gue akan jumlahin semua teman-teman ya, gue jumlahin semua tapi untuk tabungan aja nih ya. Nah, muncul di bawah sini nih tabungan nilai nilai ini di bawah sini ya. Oke, nilainya adalah 11.523.133. Oke, keterangannya gue biarin aja, gue simpan. Oke, gue tambah lagi ada deposito nih. Jadi teman-teman udah nggak usah pusing mengenai kode ya. Kode itu udah nggak usah pusing. Sekarang tinggal cari nama akunnya aja. Nomor akunnya, deposito, gue pilih salah satunya aja. Copy. Ini buat edukasi teman-teman ya. Nanti gue akan perbaikan pembetulan untuk gue isi yang lengkap. Oke, supaya teman-teman nggak ngabisin waktu nonton video ini. Nama banknya BCA, lokasi hartanya Indo, Indonesia. Tahun perolehannya 2025, saldonya gue totalin semua nih ya. Gue tinggal blok aja di sini. Sebelah bawah sini muncul nih saldonya. Oke, 70.036.681. Oke, ini simpan. Nah, selesai teman-teman ya, selesai. Dan di sini kan kita mau ngecocokin jumlahnya nih. Jumlahnya cocok nggak nih? Nah, kita lihat ya, jumlahnya 3581 cocok nih teman-teman ya. Cocok ya antara ini dengan ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke kode 2. Kode 2 piutang. Nah, gua kebetulan ada piutang satu. Gue tinggal tambahin satu piutangnya, piutang lainnya. Lokasi penerimanya adalah Indonesia. Indonesia. Nomor NIK penerimanya. Oke, sudah muncul ya? Oke, otomatis. Nama penerimanya. Oke, sementara nggak apa-apa seperti ini teman-teman ya. Tapi yang benar adalah lu mesti ngisi nomor NIK-nya si ini, nomor NIK-nya si orang yang menerima piutang itu ya. Nilai piutangnya segini, tahunnya 2024, saldonya 350. Jadi ini membingungkan nih, nilai piutang dengan nilai nilai piutang saat ini tuh apa ya? Kalau gua samakan saja karena nggak ngerti, pusing ya, samain aja.
Nah, oke, piutang sudah, kita masuk ke kode 3. Kode 3 yaitu investasi. Nah, ini kan masih banyak nih. Ini campur aduk nih kan. Buang semua aja. Kalau gue paling malas ini karena nggak sesuai ya. Gue delete semua. Oke, nah gue tinggal tambahin satu. Tambahin lagi ya. Jadi ini kan obligasi. Obligasi itu 0305 obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah. Jadi obligasi cuma dua ya. Obligasi perusahaan swasta dan obligasi pemerintah. Nah, pilih yang pemerintah Indonesia. Lokasi harta adalah di Indonesia. Kemudian nomor akun. Nomor akun ini, nomor akun ini, nah gue pilih ini aja. Sebenarnya ada nomor akunnya, cuman gue nggak ngerti caranya dan nggak tahu di mana carinya. Mungkin teman-teman juga bingung ya. Kalau gue iniin aja deh, biar gampang ya. Kan ini kan sebenarnya buat diri gue sendiri sebenarnya supaya gue ingat aja gitu. Harga perolehan, nah ini supaya mempermudah teman-teman, gue akan jumlahin semua. Oke, ini untuk edukasi saja teman-teman ya. Dalam rangka edukasi aja 3138. Oke. Tahun perolehan 2025 semua, nilai saat ini sama. Jadi kalau untuk investasi sebenarnya berbeda nih sebenarnya nih. Sebenarnya berbeda. Ya boleh lah ya. Kalau teman-teman mau samain boleh. Kalau memang punya angka yang berbeda boleh ya. Boleh dah gue isi nilai saat ini yang benar aja deh. 3215 135 851. Ya. Dan teman-teman nggak usah khawatir ya perbedaan ini tidak masalah ya. Oke, satu ya, obligasi. Gue tambahin lagi, kode lainnya adalah asuransi. Nah, asuransi itu ada dua nih, asuransi biasa sama unit link. Asuransi kan bingung lu kan, bingung. Kalau udah gue campurin aja satu aja asuransi, udah nggak usah pusing ya. Nggak usah terlalu worry hal-hal seperti ini teman-teman ya. Satu aja deh asuransi, ngapain dia pisah-pisahin asuransi sama unit link. Eh, kayak ngerti aja dunia asuransi ya. Bercanda ya, Pak DJP ya. Nomor akun, harga perolehan, gue jumlahin dulu ya, gue jumlahin semua. Eh, nanti akan gue betulkan yang benar ya. Ini cuma buat teman-teman supaya edukasi aja, supaya paham. Tahun perolehan 2002, eh 2002, 2015. Kemudian nilai saat ini, ini dua ini ya, sama nilai saat ini. Gua samain. Ada deh bedanya deh. Enggak, sama-sama. Sama ya. Oke. Kemudian simpan. Oke ya. Nilai investasi sudah masuk. Nilainya 3158501888. Cocok ya, cocok. Lanjut nomor 4. 4 gua nggak ada motor mobil atas nama pribadi. Kemudian 5. 5 ini harta tidak bergerak. Gua ada satu nih. Oke, ini rumah dan properti gitu ya. Tinggal tambahin aja. Silahkan namanya adalah tempat tinggal. Nah, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Lokasi hartanya di Indonesia. Indonesia. Ukuran propertinya, tanahnya itu gua 36, ukuran bangunan 36. Oke, sumber kepemilikannya ini gua diri sendiri ya, hasil sendiri. Nomor sertifikat. Nah, kebetulan gue punya ya, jadi gua langsung isi aja. Kalau teman-teman nggak punya, boleh isi NOP ya. Kalau nggak ada NOP, nggak ada sertifikat, ya isi nomor apa aja boleh lah. Kalau nggak isi strip juga boleh, atau isi apa juga boleh. Ya teman-teman ya, tapi harus diisi. Tahun perolehan 2019, harga perolehannya 400, nilai saat ini sama. Oke, simpan. Oke, kode 6. Harta lainnya gue tidak punya ya, gue tidak ada emas dan sebagainya. Nah, ikhtisar harta, langsung nih, langsung masuk ikhtisar harta. Kita lihat. Ikhtisar harta langsung totalnya adalah di gue 7,5, di dia 8,3. Oke, ada perbedaan nih teman-teman ya. Nilai saat ininya 7,5. Nilai saat ininya benar, tapi nilai perolehannya salah dia. Nilai harga perolehannya salah nih. Dari mana angka ini 8,3? 8,3. Oke, gua dengar memang ada juga orang lain yang mengalami cerita seperti ini ya, di mana tahun harga perolehannya salah. Oh ini muncul nih, ini ada dua nih, ini ada dua nih. Yang ini gue buang aja. Oke, jadi tadi ini belum dihapus ya, ini dihapus aja. Oke, mudah-mudahan cocok ya. Mana tadi dia? Ikhtisar, ikhtisar. Kita ke ikhtisar dulu ya. Ini nanti dulu. Oke, kita ke ikhtisar dulu. Ikhtisar 7,9.
7,982. Masih beda ini. Apa bedanya tadi? Oke, kita mesti cek satu-satu teman-teman ya. Nomor 5 gua tidak ada. Nomor 5 tidak ada. Nomor 5 ada. Nomor 5 senilai 400. Nomor 6 kosong nih. Nomor 6 kosong 400. Oh, ada mobil dulu. Jadi mobilnya sudah gue jual ya. Eh, gua hapus, gue buang mobilnya. Nah, semestinya sudah cocok nih ya. Investasi sudah betul. Masih beda dikit. Masih beda. Apa nih yang mesti bedain ini? Kita lihat ya. Kita kembali dari nomor satu deh. Biar teman-teman ya ingat. Nomor satu, kita kembali ke kode satu. Nah, memang seperti ini ya. Agak repot sedikit. Nggak apa-apa teman-teman. Kemudian kode dua. Kode 2. Nah, ini nih. Yang ini buang nih. Ada piutang sebelumnya. Gue buang. Nah, oke. Masuk ya. Kode duanya sudah betul. Kode 3. Kode 3. Oh, kode 3 ini nih. Ini apa nih? 20 ini. Ini 20. Ini 32. Hmm. Ini 3. Betul kok. Ini betul. Ini betul. Nomor 4. 4 kosong. Oke. Nomor 5 ini. Oke. Kita kembali ke ikhtisar. Mudah-mudahan sudah betul. Eh, Malah berkurang dia. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman ya. Inilah challengingnya gunakan Cortex ya. Memang agak kacau deh ini. Kita mesti cek satu-satu. Mungkin ada di sini perbedaannya. 003. Kode 3, kode 3, 318, 32. Oke, sudah betul. Kode 2, kode 2, betul. Kode 1, kode 1, 3581, 559, 814. Oke, sudah betul sih. Harusnya sudah betul. Kenapa dia berbeda? Jumlahnya tidak sama. Oke, 7567. Oke, kita coba ya. Angka ini gua kurangkan dengan yang ada di Cortex 302. Ada perbedaan 15 jutaan. 15 jutaan itu adalah di sini bukan. Oke, tidak apa-apa teman-teman. Oke. Jadi teman-teman memang gue mendengar ya ada orang yang juga mengalami cerita seperti ini di mana ikhtisarnya itu tidak sama ketika dijumlahkan secara manual. Gue nggak tahu kenapa masalah ini bisa terjadi. Kita sementara gue curiga ini nih. Gue curiga ada baris yang belum kita kosongin, belum kita delete di bagian 3. Nah, ini nih. Dia ada menampilkan 1 sampai 2 dari 2. Enggak lah, sudah betul. Sudah betul. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini kalau emang ini masih salah dan menurut lu tidak terlalu jauh ya, kalau gue sih gue hajar aja. Gitu teman-teman ya. Kalau gue sih gue hajar aja karena tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan, cuma beda 15 juta doang. Dan kita juga nggak tahu masalah di mana ya. Dan ini betul-betul murni salahnya Cortex, bukan salahnya gue ya. Nah, gue hajar aja. Kita lanjut ke bagian hutang. Ke bagian hutang, gua isi di sini ini kartu kredit ya. Sebenarnya sih gua nggak isi kartu kredit biasanya. Cuman ini buat edukasi aja, buat teman-teman ingat tahu. Ini hutang lainnya. Bukan hutang kartu kredit. Hutang kartu kredit. Nicknya adalah PT BCA. PT BCA, nama krediturnya adalah PT Bank BCA, supaya teman-teman tahu cara ngisinya aja. Oh, ini sudah muncul otomatis BCA ya. Negaranya Indonesia. Kemudian tahun pinjamnya 2025, saldonya adalah 876.749. Oke, keterangannya nggak usah isi, simpan aja. Oke, hutang selesai, kita langsung lanjut ke bagian berikutnya, daftar anggota keluarga, 1C kosong, 1D. Jadi anggota keluarga teman-teman ya, kalau di sini eh kan ini otomatis ya, dia nggak bisa diinput manual ya. Lu mesti input manual di FTU, di Family Tax Unit di sana kalau mau. Lagi pula menurut gua tidak terlalu pengaruh ya teman-teman ya. Jadi gua nggak terlalu pusing mengenai anggota keluarga. Nah sekarang kita masuk ke bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Ini sudah muncul dua nih ya, sudah muncul dua. Tapi kan gue punya tiga nih. Oh, ini bisa dihapus nih sekarang nih. Nah, ini mesti gue hapus nih. Ini mesti dihapus nih prudensial karena gue tidak pernah kerja di prudensial ya.
Kalau gua hapus di sini juga gue mesti hapus. Oke, gua hapus aja deh karena gua tidak bekerja di situ ya. Oke, gua hapus aja di bagian sini. Kemudian di sini gua hapus nih ya. Gua hapus di mana ini hanya pekerjaan, hanya karyawan aja ya. Kalau sebagai karyawan gua masuk, kalau bukan karyawan ya enggak. Jadi ini sudah masuk satu, gua tambahin satu lagi di sini. Karena ada satu lagi, ini PT Arion. Nah, ini penghasilan brutonya 62.660.185, pengurang penghasilan bersih 3133.009. Nah, udah selesai disimpan teman-teman ya. Salah nih. Revisi. Bukan 600 juta. 62.660.185. Enter. Nah, simpan. Oke, netonya 59. Nah, cocok deh ya. Sudah ada 79.27.176. Oke, lanjut. Bagian D sudah selesai, masuk bagian E. Masuk ke bagian E adalah daftar bukti potong. Nih, bukti potong. Jadi bukti potong justru kita mengikuti yang sudah ada di Cortex, teman-teman. Karena gue sendiri nggak tahu bukti potongnya berapa banyak yang gue dapat dan di mana aja. Justru ini gue mengikuti dari Cortex ya. Yang penting totalnya semua dapat nih. Total di sini 1053. Di sini gua 1053 itu yang di sini. Oke. Yang dua yang di atas dan di paling bawah sini adalah yang tadi, yang dari pekerjaan tadi ya, yang dari kantor. Jadi ada satu yang bukan dari kantor A1, yang dua ini dari A1. Oke. Dan sayang sekali dari sini kayak nggak muncul yang dari A1 ya. Mestinya muncul di sini yang A1. Coba kita lihat di sini nggak muncul. Oh, muncul di sini. Oke. Muncul ya teman-teman ya. Berarti gue mesti kurangin dia lagi di sini nih. Jadi yang 1 juta ini gue harus sama dengan gue kurangkan dengan ini nih. 276.350. Nah, ini yang betul. Jadi bukti potong gue itu totalnya adalah 1053. Ini yang benar ya teman-teman ya. Jadi justru di di Google Sheet kita ini mengikuti dari datanya Cortex. Karena data Cortex lebih lengkap dan ya sejauh ini menurut gue oke aja lah ya. Oke, ini simpan konsep ya. Simpan konsep satu kali. Lanjut ya, selesai nih. Jadi lampiran satu selesai teman-teman ya. Kita masuk ke lampiran dua. Oke, kita lanjut ke lampiran dua. Kita lihat ke Excel kita sebelah kanan. Nah, Excel. Kita lihat ke lampiran 2 bagian A. Bagian A itu dia sudah otomatis nih, sudah otomatis muncul PPh yang kenakan final di setor sendiri. Ini kan sama dengan yang punya gue ini. Oke, cuman dia masih nol di sini. Dia masih nol karena kita belum isi. Nanti kita akan isi sehingga dia tidak nol lagi ya. Dan gue belum bayar juga anyway. Dan nanti akan gue bayar. Sekarang ada persewaan tanah bangunan. Nah, ini ada sewa tanah bangunan, gue juga nggak tahu muncul dari mana. Gue tidak merasa pernah ada menyewakan tanah bangunan. Nilainya juga kecil, cuma 100.000. Jadi sementara gue biarin. Ya. Jadi kalau angkanya kecil, aduh, gue nggak terlalu pusing lah, gue biarin aja. Tapi kalau teman-teman mau presisi, mau bener, ya udah lu buang aja. Ini kan boleh dilihat nih, boleh dilihat nih. Apa ini tapi ini ya? Siapa yang memotong? Masa diri gue sendiri? Mungkin gue pernah coba-coba kali ya, bikin pelaporan-pelaporan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, biarin aja ya angkanya kecil. Kalau angkanya mengganggu Anda terlalu besar atau Anda merasa nggak pernah nih ada pemotongan seperti itu, ya lu buang aja di sini kan. Boleh delete di sini kan. Nah, ini boleh edit nih. Ini boleh edit nih, menarik di sini ya. Kita edit, kita klik edit. Hmm, dia boleh mengisi PP55 secara mandiri. Oke. eh oke, gua akan isi sendiri di sini ya. 172.895 ya yang di sini. Karena berdasarkan perhitungan mandiri ada kekurangan seperti itu. Kita simpan. Oh, bisa begitu ya. DPP ini dasar pengenaan pajak. Salah kali ya. Sebentar, DPP, sorry. DPP. Oh, DPP-nya bukan itu. DPP 534.579. Oke, kita simpan. Oke, DPP-nya sudah betul, tapi PPh masih salah. Nggak apa-apa, kita biarin. Nanti kita lihat apa berikutnya. Nah, kalau teman-teman ada jual saham di sini nih, tambah ya, tinggal klik tambah kalau ada jual saham teman-teman ya. Tinggal pilih kalau ada jual saham, kripto, kemudian jual tanah bangunan, kemudian istri dari satu pemberi kerja juga ada di sini semua. Banyak banget di sini. Kemudian bunga tabungan, mana bunga tabungan? Deposito.
Deposito. Nih, bunga tabungan dan deposito dalam negeri yang dananya bersumber selain dari devisa. Waduh, ribet banget ya. Oke. Nah, NPP pemotongnya mana nih? Kita lihat di sini. NPP pemotongnya adalah Bank BCA. Kalau gua ya, Bank BCA, gua pastekan di sini. Kemudian otomatis muncul nih nama banknya. eh Mestinya terbalik ya, mestinya terbalik. Lu kasih gua nama banknya, kemudian nomornya muncul otomatis. Itu yang bener. Ini kenapa mesti gua cari dulu nomornya, baru muncul namanya kan? Tolol konteks ini ya. Tolol yang bikin konteksnya maksud gua. Yang anak SMA itu, yang katanya si Purbaya anak SMA. DPP. DPP-nya cuma 2152543. Oke, PPh terhutangnya 10% ya. 20%, 20%. Nah, udah gitu aja. Walaupun gua tidak terima bukti potong, gua tetap isi. Oh, ini ada nih. Ini muncul dari data ini, data bank yang gua punya ya. Data dokumen pajak yang dari MyBCA, yang ini. Yang ini. Oke, teman-temannya. Kita lanjut. Masih ada lagi, masih ada dari bunga ini. Bunga obligasi. Nih, bunga obligasi nih. Oke. Kayak benar dalam negeri dan BUT. Oke. Oke, hajar aja. Oke. MPP-nya kan MPP Menteri Keuangan nih harusnya. Tapi kan kita nggak tahu. Kita hajar aja Bank BCA. Oke, Bank BCA. DPP-nya 108849592. PPh-nya 10%. 884913. Oke, kita simpan. Oke, selesai. Bagian A sudah selesai. Totalnya kita lihat ya. Kita cek totalnya ya. Nih, totalnya. Cocok nih ya. PPh-nya cocok. Oh, PPh-nya beda dikit. Nggak apa-apa, karena ada sewa. Ya udah, gue tulis ini deh. Di sini gue tulis deh sewa. Biar sama ya. Biar persis sama gitu loh. Persewaan tanah bangunan, ini ada 100.000. Ini 10.000. Sesuai data Cortex. Nggak tahu itu dari mana datangnya. Oke, cocok ya teman-teman ya. Beda dikit. 11. em, Oh, di sini belum nih. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Dia belum masuk yang bagian ini ya. Di sini belum muncul. Nanti akan muncul mungkin nanti ya, kita lihat. Lanjut, kita masuk ke lampiran 2 bagian B. Lampiran 2 bagian B, gua ada terima prefer nih ya. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Gua tinggal klik tambah, kemudian jenis penghasilannya adalah prefer. Prefer tidak ada teman-teman ya. Yang ada adalah bagian laba. Bagian laba yang ini, yang dari CV ini ya. Kemudian MPP-nya mana nih? MPP-nya, oh, gue mesti copy, paste, paste. Nah, bisa ya, bisa. Nama sumber penghasilan, oh, muncul nih PT gue sendiri ya, PTP gue sendiri. Penghasilan brutonya berapa ini? 1, 2, 4, 5, 6, 4, 3, 6, 1, 4. Oke, kita simpan. Oke, sip. Sudah selesai ya. Nah, bagian B selesai. Kita masuk ke bagian C. Jadi teman-teman tidak banyak sebenarnya ya, nggak banyak kan sebenarnya. Cuman kayaknya ribet gitu, padahal nggak ribet. Penghasilan luar negeri tidak ada bagian C. Selesai ya, lampiran 2 selesai, kita klik simpan konsep. Selesai teman-teman, sesimpel itu. Kita masuk, selesai ya, kita masuk ke lampiran 3A strip 4. Nah, 3A strip 4 ada bagian A, B, A dan B ya. Bagian A. Bagian A adalah penghasilan dari pekerjaan bebas. Yang tadi tuh yang pakai norma, kita lihat bisa muncul nggak? Kan tadi dia bilang di depan gue tidak bisa pakai norma. Tapi kita coba di sini tes, kita tes ya. Tidak ada data untuk yang ditampilkan. Silahkan pilih agen asuransi. Nih coba ya. Coba kita tes. Agen asuransi nama TKU. Ya sendiri aja lah, sendiri ya. Kemudian pelajaran brutonya 30, 990, 544. Normanya 50%. Ininya nggak bisa otomatis ya. Ini apa nih? Eh, apa itu? Nggak ngerti. Kemudian netonya adalah 15.495.272. Oke, nggak bisa disimpan loh ini. Nggak ada tombol simpan ini. Oke, sementara seperti itu kita lihat. Nomor B, penghasilan dalam negeri lainnya. Gue tinggal tambahkan di sini. Kebetulan gue ada isi di situ ya. Gue klik yang paling bawah, domestik lainnya. Dalam negeri lainnya, nilainya gue isi sesuai dengan kertas kerja. Simpan. Oke. Sementara kita seperti ini, kita simpan konsep ya. Kita simpan konsep. Bisa nggak muncul? Bisa loh. Bisa ya. Jadi ini tuh bisa nih. Walaupun begini doang. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut, teman-teman ya. Lanjut.
lampiran 3B. Nah, tidak susah kan ya? Lampiran 3B kita masuk. Nah, sekarang daftar tempat kegiatan usaha TKU. Ini ini sudah ada satu nih, sudah ada satu. Ya udah, sudah ada nih satu ya. Kalau gue sih cuma satu doang. Sepertinya sih ini usaha untuk dagang aja ya, bukan usaha untuk asuransi sepertinya masuknya. Oke, kita lihat sekarang lampiran eh, 3 3B bagian A. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini teman-teman harus isi yang warna hijau nih ya, yang warna hijau. Coba nama TKU-nya ini Januarinya ini apa nih? Kacau, kacau. Ini ini sepertinya ini adalah ini ya, brutonya ini ya, kecil banget. Emang bisa? Bisa lo diisi loh. Oke, kita isi 45767 keluarga. Bisa nggak? Aduh, kecil banget. Coba aku gedein. Wah, bisa. Kampret, kampret. Aduh. Kok kecilin ya? Jadi begitu dia. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Februari ini ya. Februari 46420 48730 44290. Gue ikuti aja ya sebut yang sudah gue bikin ya. Nah, jadi teman-teman gampang sebenarnya. 46809 Agustus 46500 Oktober November 37450. Oke, kita lihat. Ya, nggak bisa. Salah, salah. Salah, salah, salah. Aduh, kacau banget kalau begini caranya. Oke, sorry. Salah nih, salah. Aduh, siapa bikin konteks ini ya? Anak SMA dari mana ini? Tuh, hilang dia. Aduh. Wah, nggak bisa kalau gini. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Aduh, Purbaya, Purbaya. Oke, gua akan isi manual aja dari sini. Tadi kan Januari sudah betul. Kita masuk ke Februari. Gua delete dulu Februari 46420. Oke, kita masuk ke Maret. Maret itu adalah 48730. Kita masuk ke April 44290. Oke, kita masuk ke Mei 46261. Kita masuk ke Juni 45829. Masuk ke Juli 46719. Masuk ke Agustus 47742. Masuk ke September 46500. Oke, masuk ke Oktober 40051. Masuk ke November 38720. Masuk ke Desember 37450. Oke, kita lihat jumlahnya betul apa enggak. Jumlahnya isi manual jumlahnya. Jumlah pun isi manual. Ampun dah. 579. Aduh. Begini. Oh, ini pun isi manual nih. Jadi ini adalah PPh yang dipotong pihak lain, ya kan? Ini kan nggak ada dong, nol dong. Sekarang gimana caranya gue masih klik simpan kayaknya nih. Ini kan sudah ada nih, sudah ada. Gue masih klik simpan nih. Ini OPPT kosongin aja. Ini NPPN mestinya ini bisa diisi nih ya. Tapi coba kita lihat dulu, kita simpan dulu. Kita simpan konsep. Bagaimana hasilnya? Udah disimpan tapi nggak muncul di sini kurang bayarnya ya. Oke, kurang bayar nggak muncul. Kita kembali ke tadi, muncul nggak kurang bayar tadi di situ di lampiran satu. Muncul nggak kurang bayarnya? Mana tadi dia? Kurang bayarnya di induk ya. eh oke, kita kembali ke masih ini nilainya masih LB ya, masih LB, belum masuk semuanya. Oke, kacau juga nih konteks nih ya. Hmm, oke, masih sekacau ini teman-teman. Oke, rekapitulasi ini biarin. Ini mesti hitung manual dong, mestinya ya. Bisa hitung manual dong. Apa ada tombol yang masih diklik? Tombol apa yang masih diklik? Nggak ada tombolnya, ini masih diklik ini. Mesti ini bisa isi manual, ini isi ini otomatis nih harusnya nih.
Aduh, kita kembali ke lampiran 3, penghasilan neto dalam negeri. Oke, kita masuk ke lampiran 2, penghasilan bersifat final. Nah, di sini masih muncul di sini. Nih, PPh terutangnya kok nggak muncul? Simpan. Nggak muncul PPh terutangnya. Oke, kita simpan konsep. Simpan konsep. Oke, seperti ini sementara seperti ini. Kacau nih, ini mesti muncul di sini nih. Di mana sih tombolnya? Simpan konsep. Jadi nggak ada tombol yang kalau gue klik dia ngitung gitu loh. Kita maunya tombol seperti itu. Nggak ada itu tombol itu. Oke, oke. Dan pekerjaan bebas gue masih ada ya. Pekerjaan bebas gue tadi mana? Pekerjaan bebas. Ini di sini masih ada. Oke, ini 15 mestinya masuk ke induk nih. Mestinya masuk ke induk nih 15 nih. Kita lihat induknya betul nggak? Angkanya 70 jutaan. Ke induk, betul nih 70 jutaan nih ya. Kemudian ada 15 nih. 15 itu dari 1B.5. 1B.5. Nah, ini belum muncul nih. Ini belum muncul. Ini mestinya muncul. Muncul nih harusnya nih. Di sini masih muncul nih pekerjaan bebas nih. Aduh, tolol banget ini Cortex. Aduh, coba kalau gua jadi konsultannya Cortex ya. Dibayar murah juga jadi barang, jadi bagus gitu loh. Ini kok 1,4 triliun jadi sampah kayak begini. Oke, teman-teman, gue mau meeting dulu sebentar. Nanti gue akan lanjutin lagi ya videonya ya. Nah, ini sudah kira-kira sudah hampir beres semua. Tinggal simpan konsep dan nanti kita akan proses untuk pembayaran dan pelaporannya. Teman-temannya sebentar, gue mau meeting dulu. Nanti kita lanjut. Oke, teman-teman, kita ngelanjutin ya. Tadi gue kebentur sama meeting. Sekarang kita lanjutin lagi. Kita ulang lagi dari lanjutan tadi ya. Jadi sebelah kiri adalah Cortex, sebelah kanan ini adalah kertas kerja. Sebelah kiri kita masuk ke Cortex DGP, dia akan mengulang lagi dari awal, masuk, lanjutin, masukin nomor NIK seperti biasa, masukin password. Eh, kita lihat data yang sudah tersimpan masih muncul atau hilang. Kita lihat ya. Menu SPT, kita masuk ke sini, Januari, ini statusnya tidak kelihatan di sini, masih data entry, kita klik lihat. Nah, ini masih normal semua ya. Ini sudah muncul nih. Ini sudah terkunci di sini ya. Oke, masuk ke sini, kita lihat lampiran 3B. Lampiran 3B, datanya hilang nih teman-teman ya. Datanya hilang. Yang bagian 3B, nggak apa-apa. Gua akan input ulang secara manual. Gua ada catatan lagi di tempat lain di sini. Ini kita akan masuk ke lampiran 3A tadi ya. Oke, kita lihat. Nah, yang ini ya, omset yang ini harus gua input ulang. Oke, ke sini. Memang kacau nih. Sendiri. Tidak ada tata tabungan. Coba kita ulang tadi. Ini bisa ini ya? Ini apa nih? Klik di sini. Ya ampun di sini ngekliknya. Ya ampun, susah banget teman-teman. Ngapain lu kasih kosong di sini? Kalau memang bisa diinput di sini. Cortex, Cortex ya. Purbaya nih, lihat nih anak buah lu nih. Kerjaannya Surya Utomo nih sama Sri Mulyani nih. Aduh, barang 1 triliun jadi begini. Oke, jadi sekarang kita input manual teman-teman ya. Kita input manual, gua akan kecilin dulu deh. Nah, ini bisa nih. Kita lihat dari sini nih. Nyontek dari sebelah kanan ya. Ini tinggal diisi 767. Kita lihat hasilnya 46420, 48730, 44290. Pakai tab aja ya. Tab, maka dia akan lari ke halaman berikutnya. Masuk ke bulan Mei 46261, tab 45829, tab 46809, 47742, 46500, 00051, 38720, 37450. Oke, masuk ya 5347579. Ini simpan. Nah, ini baru betul. Ya ampun dari tadi kita bingung. Aduh, Purbaya, Purbaya. Nah, ini jumlah yang di store sendiri kan masih kosong nih. Kan gue kosong nih kan karena dia tidak mendeteksi pembayaran pajak, ya kan? Kan seharusnya dia bisa mendeteksi pembayaran pajak. Cuma dia tidak tidak mendeteksi dan memang gue tidak bayar ya, gue belum bayar. Maka dia muncullah di sini, muncullah selisih. Selisih ini adalah selisih kurang bayar yang masih gue bayarkan. Oke? Nah, lanjut. Kita lanjut. Ini sudah oke, sudah oke. Sekarang kita lihat ya.
Ini sudah selesai nih. Jadi SPT ini menurut gua sudah oke dan bisa gua lapor ya. Nanti mungkin akan gue bikin pembetulan untuk ngisi detailnya. Oke, sekarang kita klik simpan konsep. Klik simpan konsep, sudah berhasil simpan. Kita lihat tadi ke lampiran ini, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kita lampiran 2 ya, PPh final muncul nggak sini? Nah, di sini nggak muncul nih. Ini mestinya muncul nih. Mestinya muncul ini. Coba kita klik edit, simpan. Nggak muncul ya. Semestinya dia muncul PPh 1 tahun di sini, tapi nggak apa-apa. Kita biarkan saja. Yang penting adalah hartanya sudah betul, kemudian induknya betul. Kita lihat induknya nih. Dari SPT induk itu kan gue harusnya tuh kurang bayarnya gua adalah ini nih, 667 kurang bayarnya gua. Ada perubahan dikit kayaknya gara-gara apa tadi ya? Gara-gara penghasilan lainnya kayaknya. Coba gue penghasilan dalam negeri lainnya gue turunin aja karena tidak perlu ya. Penghasilan dalam negeri lainnya kan gara-gara untuk ini. Penghasilan dalam negeri lainnya itu adalah, kita lihat penghasilan dalam negeri lainnya. Nah, yang ini kan ini untuk balancing nih supaya tidak lebih bayar. Namun gua masih kurang bayar, jadi nggak perlu. Jadi gue bikin nol aja. Kalau gue bikin nol, kita lihat hasilnya gimana. Kalau gue bikin nol, hasilnya jadi 500.000 nih. Jadi 567 sini ya. Kita kembali ke tadi lampiran satu ya, PPh lampiran 2. Eh, lampiran ini nih, 3B bagian B. Bagian B ini mau gue hilangin yang 2 juta ini. Gue akan hilangin aja, gue tutup, gue hilangin aja. Oke, kita lihat ke induk. Kita lihat ke induk, betul nggak angkanya nih? Aduh, induknya kacau begini. Coba, ini 70 juta, ya kan? Nah, masih minus karena ini nih. Ini dikarenakan penghasilan dalam negeri dari pekerjaan bebas, ini nggak muncul nih. Ini nggak muncul nih. 1B.5 nggak muncul. Oke, kita akan kembali ke pekerja bebas. Pekerja bebas, yang ini nggak muncul nih. Yang ini nggak muncul. Oke, semestinya ini harusnya muncul. Dan ini nggak bisa diedit nih. Nggak ada menu untuk mengedit. Kita simpan konsep dulu. Ini nggak ada tempat untuk mengedit nih. Bagian C. Oke, lampiran 3B bagian C. Coba kita lihat 3B, lampiran 3B bagian C. Yang ini. Nah, kan ini kita masih input nih yang ini nih. Ini masih kita input supaya dia bisa masuk ke sini, ke lampiran 3A4. Oke, coba lihat 3A4. Supaya dia bisa masuk ke sini. Tuh, di sini nih, nggak muncul di sini nih. Tuh, di sini nggak muncul nih. Ya kan? Semestinya kan sini bisa muncul nih, semestinya nih. Nah, ini agak asuransi. Penghasilan brutonya nih. Nah, ini nggak bisa. Ini nggak ada tombol simpan di sini. Ini kan basa-basi aja di sini nih. Nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Kacau ini. Aduh. Nah, ini yang akan terjadi pada banyak orang yang belum mencetak NPPN. Dan termasuk gua yang sudah mencetak NPPN pun mengalami hal seperti ini. Oke, solusinya apa sekarang? Solusinya adalah gua nggak akan menunggu Cortez untuk memperbaiki dirinya, langsung gua hajar saja di sini ya. Jadi angka yang di sini 15,4 ini coba gua taruh sini ya. Nah, ini kan gua ambil angkanya ya. Nah, gua akan ambil angkanya, langsung gua taruh di bawah sini nih guys. Nah, di bawah sini nih gua tambah di sini nih. Gua pastekan special value, gua taruh di situ. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya maksud gue ya. Jadi ini menjadi tidak bisa dilakukan. Yang di sini menjadi tidak bisa dilakukan gara-gara si pihak Cortex-nya itu tidak bisa mengakomodir NPPN gue. Padahal gue sudah mencetak NPPN, ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah gue terpaksa menghapus ini dengan cara gue menghapus di bawah ini. Ya ini gue hapus nih. Kan ini adalah berasal dari bukti potong ya. Ini dari bukti potong nih. Gue tambahin semua bukti potong ya. Ini terpaksa gue hapus. Oke, terpaksa gue hapus, gue delete. Kenapa delete? Karena pihak Cortex-nya yang tidak bisa mengakomodir NPPN. Kan memang kacau tuh Cortex ya begitu ya.
Kan kurang ajar tuh caranya begitu. Orang dibikin bingung ya. Gua aja bingung, konsultan apalagi orang yang nggak ngerti ya. Jadi gua akan tembak nilai 50% yang harusnya ada di sini, langsung gue tambahin di sini. Oke, sehingga hasil hitungan akhirnya akan sama seperti yang gue mau. Oke, di sini. Jadi di penghasilan dalam neto dalam negeri lainnya akan gue tambahin di sini. Gue tambahin ini adalah penghasilan lainnya paling bawah. Ini adalah 15.495.272. Simpan. Nah, seperti itu metode gue ya. Jadi gue tidak akan rela masukin 100% gitu. Karena gue sudah punya NPPN gitu ya. Korteksnya yang error, korteksnya yang kurang ajar nih. Oke, kita lihat di sini. Di sini masih 3D LB. Kita lihat bagian C ya. Bagian C di induk, bagian C perhitungan pajak terhutang. Perhitungan pajak terhutang. Di sini sudah betul nih. Ini 86 ya kan? Ini 86, 54, 32 sudah betul. Nah, PPh terhutangnya salah nih, beda. Kok beda cara ngitung PPh terhutang? Oh, di sininya gue belum ini. Gue masih belum, apa namanya? Rundown ya. Rundown. Tapi di master gue yang terbaru sudah gue isi ya rundownnya ya. Rundownnya -3. Oke, jadinya sudah sama ya, 32 42200. Nah, PPh terutangnya beda. PPh terutangnya kan harusnya 5% ya. Coba berapa sih 5%? Ini dikalikan 5%. Gue yang betul dong. Kok dia jadi 800.000? Gimana cara ngitungnya 800.000? Gimana ya? Coba kita hitung ya. 846.350 ya. Dibagi dengan 32.422 enggak, kalikan 100. Kok cuma 2,6%? Cara ngitungnya gimana lu? PPh terutangnya, Bos. Eh, apa ini? Kok bisa salah? Sorry, sorry, sorry guys. Ini aneh, ini aneh, ini aneh. Gimana guys? Coba deh lu komentar deh teman-teman ya. Ini kok PPh terutangnya bukannya 5%? Kan PPh terutang kan 5% dari 0 sampai 60 juta. 5% dari 32 juta, betul dong. 1,6 juta dong gue. Kok dia jadi begitu? Kok dia jadi 2,5% kayaknya tadi ya? Coba kalau ini dikalikan 2,5%. Kalikan 2,5%. Nah, beginilah lika-liku teman-teman. Enggak juga, beda. Bagaimana cara Kotas menghitung PPh terutang? Wah, error lu, kacau lu. Ya udah, oke. Sekarang kan ini beda nih teman-teman ya. Ini beda dan gua mau lapor ya. Gua nggak akan menunggu Kotes memperbaiki diri. Kalau lu salah, gua akan biarin lu salah dan gua akan lapor ya. Sekarang gimana caranya teman-teman? Caranya adalah terpaksa gua akan menambahkan penghasilan lain-lain di ini, di apa namanya, eh penghasilan lain-lain di bahasa dalam negeri lainnya supaya tidak LB. Kan ini masih LB nih. Kan ini masih LB kan? Dan gue mau menghilangkan LB ini. Gue nggak peduli dah. Hitungan lu salah, gue udah nggak peduli. Toh anyway nilainya nggak besar, tidak material dan lagi pula kalau memang suatu hari gue disalahin, gue omelin balik tuh AR-nya ya. Sistemnya korteksnya yang error. Masa ngitung PPh aja nggak ngerti, bisa salah. Gue nggak tahu deh, apa gue yang salah teman-teman? Coba deh lu komentar teman-teman. Masa bisa salah ngitung PPh terutang? Ah, kacau lu. Sedangkan sedangkan kredit pajak sudah betul ya. Kredit pajak sudah benar. Jadi gua mesti membuat PPh terutangnya lebih tinggi daripada kredit pajak supaya dia tidak LB. Oke? Caranya adalah tinggal masuk ke lampiran 2 di sini. Penghasilan lampiran 2. Lampiran 3A4 ya. 3A4 kita cari yang namanya yang B ini ya, penghasilan dalam negeri lainnya. Kita klik satu kali yang ini. Gue tinggal tambahin ya. Gue tambahin aja menjadi mungkin 40 juta gitu. Ini ini terpaksa teman-teman ya, terpaksa. Daripada gua LB, gua cari gara-gara, mending gua bikin supaya tidak LB. Tetapi ini cara yang menurut gua DJP-nya salah sih. Harusnya DJP-nya bisa mengakomodir lah. Eh, minimal LB dipercepat gitu. Tapi LB Purbaya aja udah menakut-nakutin nih mau diperiksa segala macem.
Nah, ini jadi muncul ya, jadi muncul kurang bayar. Jadi muncul kurang bayar 1,7 juta. Gue masih tidak mau bayar senilai segini. Gue mau angkanya sekitar, mau angkanya sama sekitar yang gue mau yang di sini ya. Yang sudah gue hitung dengan betul di sini sekitar 500 ribuan. Kalau 500 ribuan gue masih oke. Oke, karena emang perhitungannya begitu. Jadi gue sini gue ganti lagi, gue ganti jadi 30 juta. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi trial and error. Seperti itulah SPD tahunan kita. Kita lihat. Setelah gue isi, eh, supaya di sini teman-teman biar gampang ya. Kita cari kurang bayarnya menjadi 1,2 juta. 1,2 juta. Kita ubah lagi. Kita ubah lagi. Ini dulu perhitungan. Nah, 1,2 juta. Kita kembali ke ini. L3. Kita ganti dari 30 menjadi 20. Simpan. Oke, induk. Menjadi 700 ribu. Oke, kita ubah lagi sampai 500 ribu ya, sesuai yang gua mau ya. Berarti tadi sudah betul dong. 15, 18 juta. Simpan. Ini 600 ribu nih. Oke, kita ganti lagi menjadi 18, 17 juta. Induk 600 ribu. Ganti lagi. Berarti 15 sudah betul dong tadi. Simpan. Oke. Nih 500 ribu nih. Sudah betul nih. Kita coba hitung lagi ya dari atas. Penghasilan netonya, total penghasilan neto 85 nih. Di sini masuk nih kan. Sekitar 85, 86. Di sini ada 1 jutaan lebih ya. Padahal salah hitung ini dia nih. Ini udah betul belum cara hitungnya dia? PPh utang, coba kita hitung ya. Bisa begitu, bisa begitu. Dikalikan 5%. Tuh, jadi betul deh sekarang. Aduh, kampret, kampret. Kok jadi betul? Ya udah, gue kembaliin lagi aja angka yang bener. Gue kembaliin ya, 15, 495, 272. Aduh, kok bisa begitu? Jadi bener, tadi masih salah. Ah. Bikin stres nih Cortex nih ya. Kacau Cortex. Masa ngitung begitu aja bisa salah? Ngitung otomatisasi bisa salah loh. Gimana dengan kita-kita yang kena pemeriksaan, kena kena bukper, kena SP2DK? Waduh, kacau, kacau. Jadi AI tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi AR ya. Masih butuh ya, tenang aja ya. AR tidak akan dipecat. Jadi sekarang angkanya sudah persis sesuai yang gue mau ya. 567,353. Persis sesuai yang gue mau. Oke. Sekarang kita simpan. Simpan konsep. Selesai ya. Setelah simpan kita bayar teman-teman ya. Ada dua PPh yang perlu gue bayar. Oke. Yaitu PPh tahunan yang ini 567 dan juga PPh eh, final yang tadi itu masa Desember yang belum gue bayar. Tetapi sebelum gua sebelum gua membayar, ini semua harus kita simpan. Tapi kan ini nggak bisa di ini teman-teman ya, nggak bisa di download ya. Nanti teman-teman setelah bayar dan lapor ini nggak bisa di download nih. Jadi ini masih disimpan. Caranya coba kita kita kontrol P ya. Kita kontrol P muncul nggak di sini? Waduh. Coba kita kontrol P. Coba gua ganti. Wah nggak bisa guys. Kacau balau gini ya. Nggak bisa dibikin ini. Aduh, jelek banget. Print using sistem dialog. Coba. Waduh. Landscape gitu loh. Gue mau yang landscape gitu loh. Coba landscape. Papernya adalah folio. Ininya kita mesti printer. PDF. Ini klik PDF. Coba. eh, Print draft 1. Kita lihat hasilnya. Print draft 1 tadi. Munculnya gimana dia? Wah, kacau balau. Kacau. Nggak bisa. Aduh, berhubung nggak bisa teman-teman, berhubung nggak bisa, maka terpaksa di screenshot teman-teman ya, di screenshot satu persatu. Jadi nggak usah khawatir. Sesampah ini Cortez, Cortez Purbaya, coba deh lihat deh, anak buah lu nih kerjaannya begini. Masa gua mau mau nyimpan aja nggak bisa, mau di print ke PDF aja nggak bisa. Kasih ke satu tombol gitu loh, kasih kasih satu tombol, klik simpan PDF selesai barangnya. Kenapa nggak dikasih tombol seperti itu? Oke, kita screenshot. Kacau.
Ini screenshot ya, satu screenshot. Oke, kita masuk ke kredit pajak, screenshot lagi kredit pajaknya. Nah, screenshot lagi dari sini, dari bagian D, screenshot nih ya. Terpaksa teman-teman ya, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan, kita harus screenshot. Screenshot. Sampai bagian I, bagian I, bagian I. Oke, kita screenshot lagi. Nggak ada pilihan teman-teman ya. Screenshot. Oke, kita lihat hasil screenshotnya seperti ini ya. Nah, nah, kan minimal kita kita punya simpanan nih. Kalau suatu hari dibilangin AR lu nggak lapor atau laporannya salah kan kita punya simpanan ya. Kita lanjut ke bagian lampiran satu. Lampiran satu kita simpan ya, kita screenshotnya. Ada A, B, oh banyak banget. Parah nih Cortex nih. Kita screenshot teman-teman ya, screenshot semuanya, screenshot sampai piutang. Piutang, gua akan mulai screenshot piutangnya dari atas. Oke, screenshot sampai ke ini harta bergerak. Harta bergerak kita screenshot lagi. Udah teman-teman ya, nggak usah ngomel-ngomel, ikuti aja, hajar aja, simpan aja. Habis itu move on udah nggak usah pusing. Harta lainnya, kita screenshot harta lainnya. Screenshot harta lainnya, kemudian bagian D, bagian D, bagian D. Nah, sini masuk. Oke, simpan. Oke. Teman-teman ingat ya, yang ini, yang ini nih, yang ini tuh ada 3 halaman di sini nih. Gua kemarin kecelek nih sini nih. Ada 3 halaman. Jadi ini mesti dibuka menjadi 50 di sini. Coba kita lihat 50 muncul semua tuh. Nah, kan gini kan enak nih nge-screenshotnya nih. Oke, kita screenshot semua. Oke, screenshot semua kesimpan. Kita lanjut ke, udah semua kan? Udah semua ya. Kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 kita buka semua, kita screenshot semuanya. Aduh, nasib, nasib. Kenapa nggak ada tombol buat simpan PDF ya? Tinggal dibikin tombolnya itu. Sebodoh itu nih orang-orang Cortex ini ya. Oke, simpan. Lanjut, lampiran 3A4. Kita screenshot juga teman-teman ya. Semuanya harus di screenshot. Walaupun isinya kosong ya, walaupun kosong tetap di screenshot supaya apa? Suatu hari kalau lu disalahin lu punya minimal punya pembelaan lah gitu ya. Bahwa lu eh, nggak ngerti juga konteksnya yang error gitu loh. Tadi masa bisa salah ngitung PPh terutang kan tolol bisa begitu. Kemudian B. Oke, kita screenshot. Kita screenshot. Oke, siap. Udah, teman-teman ya, selesai. Sekarang gue klik bayar dan lapor. Udah, nggak usah ragu-ragu. Bayar dan lapor selesai gitu, teman-teman ya. Nanti bisa pembetulan kalau memang salah. Dan kalaupun salah, ya paling denda 100.000 ya. Dianggap terlambat lapor atau apalah gitu ya. Tapi teman-teman nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu parno gitu loh ya. Oke, successfully save tetapi apa nih? Kolom wajib diisi. Ada yang belum diisi. Silakan isi semua kolom yang wajib diisi sebelum melanjutkan. Nah, pertanyaan gua, kolom yang mana? Oke, kita simpan konsep ya. Simpan konsep. Kita kembali ke 3A4. Simpan konsep juga. Oke, yang mana? Yang mana yang masih diperbaiki? Lu mesti kasih tahu gua dong yang mana yang perbaiki. Kasih warna merah gitu. Mana coba? Simpan konsep. Oke, kita kembali ke L1. Masih ada yang error nggak di sini? Mestinya oke ya. Simpan konsep. Oke. Kemudian induk. Induk. Header. Tadi induk udah ke, ke print semua belum? Oh, induknya belum ke screenshot nih yang awalnya nih. Oke, gue screenshot dulu deh. Ya, teman-teman ya. Biar nggak ingat, nggak lupa. Oke, gue screenshot dulu yang ini. Yang awal. Oke. Jadi kan minimal ini satu ini kan. Satu D sampai satu D. Oke. Jadi di sini satu. Jadi biar gue ingat ya. Oke, sekarang
Kita lihat, oh di sini di sini nih, di sini belum nih ya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, bla bla bla. Pokoknya kalau salah itu bukan salah DJP, itu adalah salahnya wajib pajak ya. Pokoknya DJP tidak pernah salah. Dengan lu mengklik ini, maka tanggung jawab ada di lu, bukan di developernya Cortex ya, bukan di tim IT-nya Cortex. Kalau seandainya salah ya, semuanya adalah salahnya wajib pajak. Oke, nggak apa-apa, simpan. Bayar dan lapor. Kita klik satu kali. Mohon selesaikan PPh final Anda terlebih dahulu. Cek lampiran L3B tabel A. L3B tabel A. Tabel A. Oke, gue mau bayar nih. Ini mesti bayar nih kan? Oke, kita bayar dulu teman-teman ya. Kayaknya dia mesti bayar dulu deh. Coba ya, kita masuk ke menu pembayaran, layanan mandiri kode billing. Langsung kita bayar teman-teman ya. Supaya langsung tutorial bayar juga buat teman-teman ya. Ini buat edukasi teman-teman ya. Final. Final bruto tertentu 420. Yang ini ya, final UMKM setor sendiri. Oke, masanya adalah masa hati-hati salah teman-teman ya. Masanya adalah Desember 2025. Klik lanjut. Rupiahnya betul, jumlahnya adalah ini. Oke. Ya udah begini ya. Terbilangnya 172.000. Tadi begitu kan keterangannya. Oke, unduh kode billing. Berhasil kode billing diambil, kita buka kode billingnya. Ini dia kode billingnya, 172.000. Kemudian mana kode billingnya? Ini ya kode billingnya. Kita langsung masuk ke teman-teman bisa bayar melalui Klik BCA, bisa melalui Tokopedia, bisa melalui My BCA, bisa melalui semua channel bank teman-teman ya. Gua akan coba langsung ke My BCA buat teman-teman tahu aja ya teman-teman ya. Tujuannya buat edukasi ya. Kita klik mana dia bayar pembayaran, kemudian pilih penerimaan negara ya, penerimaan negara, PBB diganti jadi penerimaan negara, masukin kode billingnya kita klik lanjutkan. Nah muncul nih ya, kok 1 rupiah. Oh enggak betul-betul 172. Masa mau marah-marah lagi nih. Oke, apply 1 4600. Oke, kita kirim. Selesai. Nah, teman-teman, setelah lu bayar, jangan lupa klik cetak, teman-teman ya. Jangan lupa mengklik cetak, wajib diklik ya. Klik cetak 1 kali. Ini dia yang kita butuhkan, BPN-nya ya. Ini adalah BPN Desember 2025, PPh final UMKM 0,5%. Oke, simpan. Udah, selesai, teman-teman ya. Ini adalah bukti penerimaan negara. Ini yang kita butuhkan untuk kita simpan. Oke, kemudian logout. Selesai. Sudah terbayar teman-teman ya, sudah terbayar. Kita kembali kepada Cortex. Oke, apakah Cortex akan langsung bisa ngebaca sistemnya sudah dibayar atau enggak? Kita kembali ke SPT tahunan. Kita kembali ke sini. Kita edit. Kita lihat apakah sudah dianggap terbayar sama dia 3B. Di sini nih, yang ini nih. Kan ini selisih masih minus nih. Kan ini sudah dibayar sendiri nih. 172. Kemudian dipotong. Masa gue mesti input manual lagi di sini? Kampret. Nggak apa-apa. Nggak usah marah-marah teman-teman ya. Nggak usah marah-marah ya. Nanti darah tinggi guys. Darah tinggi nanti lu stres lu ya. Kita ikuti aja teman-teman. Ikuti aja kebodohan dan ketololan kontes ini ya. Masa mesti isi ulang lagi di sini? Nggak apa-apa. 5, 7, 6, 7. Biar latihan jari teman-teman ya. Kan lu bisa latihan eh, mengetik cepat nih ya. Oke. Aduh, diketik ulang. Kacau. Tapi minimal dia bisa langsung mengenali kita sudah bayar ya. 534, 579. Simpan. Nah, selesai. Kita lihat. Oke, sudah nol di sini teman-teman ya. Kan tadi di sini ada selisih sini. Jadi terhutangnya segini, yang sudah gue bayar segini, sehingga selisih jadi nol. Sehingga permasalahan PPh final harusnya sudah selesai dan bisa gue lanjut. Kita klik simpan konsep. Kita lihat masalah apa lagi yang akan munculkan sama Cortex ini ya. Nah, ini mesti diklik lagi ya. Klik lagi dengan menyadari ini pokoknya semuanya salahnya wajib pajak ya. Jangan berharap DJP mau disalahin sama lu. Oke. Klik simpan konsep.
Kemudian klik bayar dan lapor. Berhasil teman-teman ya, berhasil. Apa nih keterangannya nih? Coba kita baca, kita screenshot dulu keterangannya apa? Apa ini? Pemberitahuan. Eh, Bentar. Pemberitahuan apabila Anda memenuhi syarat dan mengenai norma perhitungan masa neto, harap sampaikan pemberitahuan di menu layanan sesuai ketentuan MPPN ya, sudah gua ajukan. Memenuhi syarat dan ingin menggunakan pembukuan dengan stelsel menerima penghasilan dividen menyatakan sebagai penghasilan yang dikecualikan objek pajak, harap bikin laporan realisasi. Ya, pemberitahuan doang. Kasih dong menunya dong. Dikeluarkan SKP untuk tahun pajak sebelumnya, bla bla bla. Ingin mengubah atau mengubah data ke menu registrasi. Oke, teman-teman silakan dibaca aja ya. Oke, pilih teks deposit yang akan digunakan. Apabila SPT tahunan yang sedang Anda sampaikan mendapatkan izin perpanjangan waktu, apakah Anda akan menggunakan saldo pembayaran yang belum digunakan pada akun deposit ya untuk pembayaran kurang bayar pada surat SPT ini? Oke, dia mau tanya, lu mau pakai deposit apa enggak? Kalau gue sih kayaknya enggak ya, gue langsung bayar aja sekarang. Tidak. Pilih cara bayar. Nah, saldo deposit Anda tidak cukup. Ya kan gue tidak punya deposit. Ya udah, gue langsung bikin kode billing ya. Gue langsung bikin kode billing. Oke, langsung muncul kode billing. Oh, kode otorisasi dulu ya. Kode otorisasi, jangan lupa teman-teman ya. Kode otorisasi, konfirmasi ya. Nah, dengan mengkonfirmasi ini berarti Anda menandatangan ya. Klik satu kali, selesai. Pas-pas benar, baru bikin kode billing. Masuk kode billing. Ini adalah kode billing SPT tahunan 2025. Oke. Masuk tuh kode billing ya. Nah, ini dia kode billing ya. 567.000 teman-teman ya, sesuai persis yang mau kita bayar teman-teman ya. Coba kita lihat, kita kembali ke sini, kita kembali ke kertas kerja. Nah, ini adalah angka persis sesuai yang gue mau bayar. Jadi kertas kerja gue dengan Cortex sudah betul semua. Sekarang gue akan bayar. Oke, kita mana kode billingnya? Kita copy dulu kode billingnya dan gue akan langsung praktekkan cara bayar menggunakan MyBCA. Mana dia MyBCA? Supaya teman-teman bisa dapat pengalaman juga ya. Langsung teman-teman masuk ke menu MyBCA, masuk ke aplikasi MyBCA, kemudian klik mana klik bayar dan isi ulang. Kemudian cari aja di atas nih ya, MPN ya, modul penerimaan negara. MPN klik satu kali, kemudian kode billing dipastekan. Nah, dapat tuh. Langsung selesai. Oke, klik lanjut. Nah, sudah muncul nih, 567.000 ya. Klik bayar, selesai. Klik bayar, masukin password, selesai. Oke. Dan ingat teman-teman, jangan lupa print BPN-nya. Mana BPN-nya? Coba BPN-nya. Apa ini sudah BPN ya? Kode billing ya sudah, nggak apa-apa lah ya. Mungkin di sini ada NPPN-nya. Kita mesti minta NPPN-nya. Tapi nggak apa-apa lah, ya sudah. Teman-teman ya, intinya sudah terbayar ya. Nah, begitu sudah terbayar, maka sistem pajak ini otomatis mengenali dia itu sudah terbayar. Oke? Kita lihat di sini. Normal, menunggu pembayaran ya. Kita lihat SPT dilaporkan. Kita klik menu SPT dilaporkan. Nah, ini dia teman-teman. Sudah dilapor teman-teman ya. Akhirnya berhasil. Buset, buset. Bikin SPT OP kayak kayak mau apa? Mau audisi Indonesian Idol setengah mampus. Ini bisa dilihat, ini bisa ditanda terima. Ini adalah unduh PDF SPT yang telah disampaikan. Ini tombol yang kita butuhkan. Coba kita download. Oke, kita lihat ya. Nah, mana dia? Kita buka. Ya, gini doang. Cuma dikasih induknya doang, kampret loh. Cuma dikasih induknya doang, ampun dah. Cuma dikasih induk doang. Coba kita lihat tanda terima. Tanda terima telah disampaikan BPS telah kami kirimkan ke email. Kita buka email. Oke? Gmail. Mana? Gmail.com. Kita buka Gmail.
Nah, ini ya, sudah ada BPN-nya. Nah, ini dia. Gini doang BPN-nya. Buset. Begini doang tuh bukti bayarnya. Aduh, aduh. Dia dua kali karena tadi gue minta kirim ulang ya. Ya sudah, teman-teman, seperti itu aja ya. Ini jangan lupa di screenshot juga. Jangan lupa di screenshot untuk disimpan. Ya sudah, seperti itu ya. Di screenshot aja. Aduh, kacau. Kemudian kita lihat, ini bisa dilihat nih. Ini kalau kita klik lihat. Nah, ini dia. Ini yang sudah lu laporkan ya. Ini masih bisa dilihat nih ya, teman-teman ya. Masih bisa dilihat, ini masih bisa dilihat, tapi nggak bisa di print. Aduh, kacau. Kenapa di sini kosong? Oh, di sini ada nih. Di sini ada, di sini ada ya. Tetapi yang sayang sekali yang ini kosong, NPPN-nya kosong. Semestinya NPPN-nya itu bisa diisi karena gua adalah pengguna NPPN ya. Sayang sekali nggak bisa diisi. Tapi gua hajar aja ke bagian penghasilan dalam negeri lainnya ya. Oke, jadi teman-teman nanti file-file ini tinggal lu combine semua nih. Ini semua file tinggal di combine semua ini ya. Dari sini, kemudian ini, combine. Atau gua kasih lihat langsung nih ya. Gua buka Adobe PDF. Jadi Adobe PDF yang berbayar ya, itu bisa melakukan combine file. Kalau enggak, lu di internet juga banyak ya. Cari aja menu combine PDF di internet. Ada yang namanya small PDF, yang lain-lain, yang gratis juga banyak ya. Kebetulan gue punya di sini. Jadi gue akan mulai dari sini. Nah, BPE ya. Jadi ini adalah 0 BPE, kemudian ini adalah satu, kemudian ini adalah berikutnya ya. Ini adalah dua, ini adalah tiga. Gue kasih nama, nomor supaya gue mudah mengcombine. 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian masih ada nih, buset, 11. 12, 13, kemudian 14, 15. Ini apa nih? Ya, cuman di arsip aja lah, boleh lah ya. Kita kasih 0 aja. Mungkin dia 0 ini 01, 02 ya. Nah, yang ini 03. Oke, yang ini BPI ini 01, yang ini 03. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini BPE, ini, ini, ini. Oke, sampai ke halaman 15 yang terakhir. Oke. Kemudian file file Excel gue yang ini Google Sheet juga perlu gue print ya. Gue print ke PDF nih. Dari sini gue yang titik-titik nih ya, titik-titik taruh ke kanan, gue ke bawah di shift sama kontrol panah bawah ke bawah sampai ke ujung naik satu kali. Nah, sampai titik-titik juga ketemu gue print. Control P, oke, gue klik selected cell. Nah, seperti ini ya. Wow, mantap, 25 halaman. Oke, gue tinggal next, kemudian gue save. Ini adalah draft final. Draft final. Oke. Nah, sekarang kembali ke Adobe PDF. Akan gue gabungin semuanya, guys. Draft final tadi mana? Draft final yang ini ya. Nah, 16. Nah, wow, buset dah. Aduh. Ini kode billing sih nggak terlalu penting lagi ya, karena sudah masukin aja deh. Masukin aja deh. Kode billing itu masuk ke 0 juga deh. Ya, ini adalah kode billing untuk PPH finalnya. Ini mungkin 16 saja. Kemudian ini adalah e-billing untuk SPT tahunan. Ini 0, eh, 04 aja. Nggak apa-apa. Seperti itu. Yang lain kayaknya nggak ada. Nah, udah ini semua tinggal digabung semua combine jadi satu file. Oke? Kalau lu mau tambahin lagi nih, gue masih ada file lain nih, file BCA nih, file pendukung BCA, file BCA, gue tambahin semua aja deh. Bukti potong, bukti potong, bukti potong. eh
Kemudian sertifikat juga boleh gue tambahin semua di sini. Password, BCA. BCA itu butuh password. Gue nggak tahu benar apa enggak. Coba lagi. Kayaknya salah. Salah juga. Nggak tahu. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa juga sih. Oke, gue combine semua. Ada satu file yang nggak bisa tadi ya, gara-gara ke password nggak apa-apa, biarin aja. Apa ya password gue? Tahu. Ya udah biarin aja. Oke, open ada error ya. Ada error nggak apa-apa, yang satu ini biarin aja. Open combine file. Nah, ini file sudah di-combine teman-teman ya. Ada 77 halaman nih. Tuh, lihat tuh. Ada 77 halaman, tetapi ini lengkap banget teman-teman ya. Lengkap banget. Nah, seperti ini. Ini tinggal disimpan nih. Ctrl S, tinggal disimpan, cari lokasinya. Ini adalah SPT OP 2025 lengkap. Ada BPE gitu ya. Ada BPE. Kita simpan dulu di sini. Buset, buset. Nah, ini dia. Ada 77 halaman. Ya, nggak apa-apa lah teman-teman ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal kalau emang gue perlu, gue pembetulan lagi untuk merinci ya teman-teman. Nah, inti seperti itu teman-teman, tidak ribetnya gara-gara konteksnya error dan kita juga masih mempelajari konteks ya, tetapi sebenarnya tidak terlalu banyak yang perlu diisi ya. Apalagi teman-teman kalau udah memahami XML, nanti tinggal di impor-impor aja data-data hartanya kalau hartanya banyak. Gitu teman-teman ya. Ya, seperti itulah mengisi SPT tahunan. Pada akhirnya berakhir juga sesi untuk mengisi SPT tahunan 2025 dengan konteks teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat pemahaman. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Nah, silakan berekspresi masing-masing sendiri dan silakan beli mini course gua kalau mau ya, mini course mengenai SPT OP 2025 ini di website sptorangpribadi.com. Kalau mau dapatin Google Sheet yang versi gua yang gratis juga bisa ya. gratis.sptorangpribadi.com dan kita masih ada free webinar tanggal 7 Februari buat teman-teman yang ikut mini course kita. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Semoga terbantu.